Pencarian kehidupan ekstraterestrial sudah dimulai. Beneran loh, dengan berhasilnya peluncuran teleskop James Webb, pencarian planet mirip bumi telah menjadi topik yang memukau perhatian dunia. Selain teleskop James Webb, peralatan lain juga digunakan untuk menemukan kandidat planet mirip bumi. Satelit TESS dan teleskop Kepler berada di garis depan dalam pencarian bumi baru. Setelah kita membahas beberapa pertanyaan filosofis, kita akan melihat dua pencarian ini lebih dekat dan apa yang ingin ditemukan teleskop James Webb. Jadi, untuk apa kita mencari planet mirip bumi? Simple, karena kita bisa. Kemajuan teknologi teleskop bumi yang luar biasa memungkinkan kita mengamati cahaya bintang yang membawa kita ke penemuan awal eksoplanet. Karena planet mengitari bintang, ada interaksi gravitasi antara planet ini dan bintangnya, keduanya saling tarik-menarik. Tarikan planet terhadap bintang menyebabkan cahaya bintang bergoyang maju mundur sedikit saat planet di sekitarnya mengitarinya. Sejak awal, beginilah yang terjadi, tapi goyangan cahaya bintang itu tidak pernah bisa dideteksi karena cahaya bintang selalu berkelip. Itu tuh kayak lagu Twinkle Twinkle. Ya, begitulah. Optik adaptif di dalam teleskop adalah terobosan teknologi yang pertama kali memungkinkan para astronom menemukan eksoplanet, yaitu dengan mengambil kerlipan cahaya bintang. Pegas mekanik di bagian bawah cermin teleskop sedikit menekuk cermin ini hingga menetralkan distorsi kerlipan tadi yang dipancarkan oleh cahaya bintang saat melewati atmosfer bumi. Tanpa kerlip cahaya bintang, goyangan kecil yang disebabkan oleh tarikan gravitasi planet pada bintang-bintang menjadi bisa diamati. Makin besar goyangannya, makin banyak planetnya. Ini disebut metode astrometrik pendeteksi eksoplanet. Susah juga ya bacanya. Seluruh sistem bintang dan ribuan eksoplanet disimpulkan ada di sekitar bintang-bintang terdekat kita dengan menganalisis pola cahaya bintang yang bergoyang. Tapi planet-planet ini sendiri tidak bisa dilihat. Tiba-tiba tata surya kita tidak unik lagi. Para astronom dibuat pusing atas kesimpulan yang tak terhindarkan bahwa kemungkinan setiap bintang punya planet. Sehingga kita pun tidak bisa menghindar dari pertanyaan apakah bumi satu-satunya atau ada bumi lain di luar sana. Tapi untuk apa kita mencari planet mirip bumi? Nah, dengan mempertimbangkan semua sumber uang yang dihabiskan negara-negara maju untuk mencari planet mirip bumi, tanpa ragu kita bisa mengatakan bahwa ini jelas urusan penting. Dengan teleskop James Webb yang menelan biaya 140 triliun rupiah, teleskop antariksa Kepler yang menelan biaya 8 triliun rupiah, dan satelit TESS yang menelan biaya 3 triliun rupiah, investasi dalam menemukan planet-planet mirip bumi ini jelas mencengangkan. Tapi jangan lupa, biaya ini baru untuk perangkat kerasnya, dan untuk memaksimalkan pencarian ini, kamu juga harus menyertakan gaji tim penambang data, analis PhD, dan lulusan pasca sarjana di seluruh kampus dunia. Belum lagi lembaga antariksa nasional serta lembaga swasta. Jadi bisa disimpulkan, pencarian bumi lain butuh usaha besar. Lantas, misalnya kita menemukannya, artinya bumi tidak sendirian lagi, tapi bukan berarti kita bisa pergi ke salah satu planet ini dalam waktu dekat. Perjalanan antar bintang membutuhkan terobosan dalam bidang fisika dan teknologi. Dan ya, kita belum sampai di sana, tapi mengetahui bahwa ada planet di Bima Sakti yang mirip bumi dalam segala aspek pentingnya, seperti air cair, oksigen, dan kelayakan untuk dihuni, membuat luar angkasa menjadi lebih ramah dan lebih menarik untuk dipelajari serta dijelajahi. Kita pun menjadi lebih bangga terhadap planet rumah kita dan membuat kita semua menjadi penduduk bumi yang lebih baik. Ketiga misi yang mencari bumi ini yakni teleskop Kepler, satelit TESS, dan teleskop James Webb menggunakan pendekatan berbeda untuk menemukan eksoplanet. Kepanjangan TESS menjelaskan kepada kita, T adalah singkatan dari transit, dan itulah kunci dari keseluruhan pencarian eksoplanet. E berarti eksoplanet, yaitu tujuan pencarian bumi lain ini, dan S singkatan dari survei, karena TESS mengamati ratusan ribu bintang terdekat. Dan S terakhir adalah singkatan dari satelit karena TESS mengorbit bumi tidak seperti teleskop antariksa James Webb yang akan mengorbit matahari. Saat sebuah planet melintas di depan bintang, inilah yang disebut transit. Planet itu akan menghalangi cahaya dari bintang dan penurunan cahaya atau peredupan bintang ini dapat diukur.
Peredupan cahaya bintang memberitahu banyak hal tentang suatu planet. Dengan mengetahui betapa cerahnya si bintang dan seberapa besar cahayanya yang redup karena transisinya di depan bintang, kita bisa mengetahui seberapa besar atau seberapa dekat planet ini. Tapi kita tak akan tahu planet yang mana dan apakah planet itu besar atau dekat sampai orbit planet ini diperhitungkan. Artinya, satelit tes kita harus merekam bintang-bintang agak lama. Oh, wow! Video bintang-bintang. Pasti acara gosip pada suka. Satelit tes tidak punya teleskop. Satelit ini memakai 4 kamera CCD untuk streaming video live durasi panjang yang menampilkan ratusan ribu bintang. Kenapa banyak sekali ya? Karena supaya transit planet bisa diamati, letaknya harus tepat di antara kamera satelit tes dan bintang. Jika sudut planet ini tidak tepat di antara kamera bintang dan kamera tes, planet itu tak akan bisa dilihat karena tidak akan memotong cahaya bintang apapun. Transit planet jarang terjadi, misalnya Venus melintasi pandangan bumi terhadap matahari cuma dalam beberapa ratus tahun. Namun, kamera tes melihat banyak transit planet di antara ratusan ribu bintang dalam bentuk streaming video berdurasi panjang. Kamu pasti tahu apa artinya. Artinya ada ribuan kali lebih banyak planet dibanding yang kita amati lewat metode transit. Oleh karena itu, ada satu kesimpulan yang tak terhindarkan, yaitu setiap bintang punya planet. Planet ada di mana-mana. Sekarang, teleskop antariksa James Webb dengan cermin raksasa sepanjang 6,5 meternya memasuki pencarian. Ini adalah keajaiban teknologi, keajaiban dunia modern, keajaiban dunia teknik yang canggih. Antisipasi pencapaiannya makin seru, tapi dengan antisipasi yang meningkat, datang pula jumlah keraguan yang sama besarnya. Dan masih ada banyak hal yang bisa berakhir buruk sebelum teleskop antariksa James Webb mengembalikan foto pertamanya. Misalnya setelah teleskop luar angkasa Hubble diluncurkan pada tahun 1990, misi perbaikan harus diluncurkan pada tahun 1993. Cermin di Hubble tidak diperiksa dengan baik dan fotonya sangat buram. Astronaut harus naik dan melaksanakan perjalanan angkasa yang spektakuler untuk memperbaiki cermin ini. Setelah diperbaiki, gambar Hubble yang dikirim ke bumi menjadi lebih presisi dibanding rancangan awalnya. Beginilah model Hubble yang ditingkatkan muncul. Ini tidak mungkin terjadi pada teleskop James Webb. Hubble mengitari bumi dan bisa diakses oleh para astronaut. Teleskop antariksa James Webb mengorbit matahari dan jauh melampaui bulan di luar jangkauan astronaut karena tidak ada pesawat antariksa yang mampu membawanya ke sana. Jika terjadi kesalahan, semuanya tidak bisa diperbaiki secara manual. Seolah tantangannya belum cukup, teleskop antariksa James Webb hanya punya satu kamera untuk memeriksa kerusakan yang mungkin ada atau kegagalan fungsi mekanis yang terjadi di lingkungan keras antar planet. Setiap perbaikan jarak jauh harus dilakukan langsung dari bumi. Teleskop antariksa James Webb kini sudah diluncurkan, 18 segmen cerminnya perlu diselaraskan untuk menghasilkan satu gambar. Proses yang sangat penting ini akan memakan waktu beberapa bulan begitu teleskop sepenuhnya dikerahkan. 70 dari 286 penugasan pengamatan pertama teleskop ini menargetkan eksoplanet. Dengan data dari pencarian eksoplanet sebelumnya, kita tidak perlu membuang waktu mencari eksoplanet. Lokasi dan orbitnya sudah diketahui, teleskop James Webb akan langsung mencari ke sana. Teleskop antariksa James Webb bukan teleskop optik seperti teleskop antariksa Hubble atau teleskop lain yang melihat cahaya biasa. Teleskop ini melihat cahaya inframerah dan gambar-gambar planet diharapkan berbentuk titik-titik cerah atau agak kabur jika punya atmosfer. Spektrum planet akan menghasilkan informasi paling banyak tentang suatu eksoplanet. Setiap gas di sekitar eksoplanet akan menyerap cahaya bintang karena cahaya bintang melewati atmosfer planet. Misalkan ada metana di atmosfer planet, oksigen atau karbon dioksida, gas yang paling mengindikasikan hidup. Jika menemukannya, teleskop James Webb bisa mendeteksinya dengan analisis spektroskopi. Seluruh potret eksoplanet bisa dibentuk dari informasi inframerah, mulai dari rentang suhunya, isi atmosfernya, air cair, dan bahkan probabilitas kehidupan. Dan semua ini sangat penting. Teleskop antariksa James Webb punya misi lain juga. Teleskop ini ditugaskan untuk mencari formasi bintang dan formasi planet di nebula dalam Bima Sakti.
Memahami proses pembentukan tata surya adalah bagian dari pencarian bumi baru. Dengan mendeteksi cahaya inframerah, teleskop antariksa James Webb akan mengintip ke galaksi jauh, galaksi yang cahayanya terhalang oleh debu dan gas. Galaksi-galaksi yang jauh ini terbentuk tak lama setelah Big Bang. Formasi galaksi adalah misi penting bagi teleskop James Webb. Galaksi-galaksi yang paling jauh ini sedang melaju begitu cepat sehingga cahaya yang dipancarkan meregang di bawah frekuensi spektrum yang terlihat menjadi inframerah. Teleskop besar kita bisa melihat galaksi yang sebelumnya tidak terlihat ini. Kita berharap bisa mempelajari energi gelap misterius yang menyebabkan alam semesta terus berkembang pada kecepatan yang makin cepat. Kita berharap teleskop antariksa James Webb akan secara signifikan memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta menakjubkan yang kita tempati ini.